Oke. Saya terima ketika saya dikritik, Pak. Itu banyak nggak yang bisa dikatakan nakal, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Sob ya. Teman-teman, pada siang hari ini saya ditemani oleh tokoh muda kita yang punya kegiatan inspiratif ya. Karena beliau di lingkungannya apa istilahnya memberikan efek dampak positif ke lingkungannya. Namanya Mas Fajar ya. Siang Mas Fajar. Selamat siang Pak Sobirin. Siang ya. Gimana kabar Mas Fajar? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Sobirin. sehat ya. Pak Sobirin gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke Mas Fajar, sekarang kegiatannya apa Mas Fajar? Saya kegiatan masih 100% di Pandai Besi. Pandai Besi ya. Oke. Berarti ke apa nih kegiatan ininya? Kita produksi alat-alat pertanian dari besi semuanya, Pak. Oke, produksi alat-alat pertanian dari besi. Jadi Mas Fajar ini bisa dikatakan Iron Man ya, manusia besi ya, karena sehari-harinya berurusan dengan besi. Oke, Mas Fajar ini berarti ini desanya masuknya Di Desa Pasirwetan, Kecamatan Karanglewas. Kecamatannya Karanglewas ya, kecamatannya Karanglewas. Dan setahu saya ini desa ini tuh kayak home industry ya, jadi hampir setiap rumah itu produksi logam ya, logam. Jadi ada yang produksi peralatan pertanian, kemudian untuk peralatan ini juga ya, peralatan untuk yang kayak pin gitu. Oh, gitu. Kalau yang untuk dinas yang logam tapi bukan besi, itu yang dari Kuningan itu buat pin nama atau gantungan kunci gitu, Pak. Oh gitu ya. Itu ya, itu salah satu ikon Banyumas kan. Kemarin ada tugu isinya apa itu namanya kali itu? Kudi itu. Kudi ya. Kudi. Kalau bahasanya itu Gada Rujak Polo, Pak. Gada Rujak Polo ya, sejarahnya ya. Sejarahnya itu Gada Rujak Polo. Oke, kalau kita kenalnya sekarang jadi Kudi ya. Dan ini diproduksi di sini. Diproduksi di sini, Pak. Oh iya, bahkan kemarin kalau nggak salah bisa jadi cenderamata ya. Bisa jadi cenderamata. Cenderamata. Dalam bentuk mungkin ke bandul kunci. Atau mau bandul kalung pun dari emas. Kalau ada pesanan kami juga bisa sih, Pak. Nggak cuma dari Kuningan, tapi dari besi juga sebenarnya bisa. Oke, keren. Jadi bisa jadi buat bandul kunci, bahkan kalung emas kalau memang ada pesanan bisa ya. Oke. Mas Fajar ini kan bisa dikatakan masih muda ya Mas ya. Berarti sekitar berapa sekarang? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Tapi kenapa mau istilahnya bergelut di ini nih, di Pandai Besi, padahal bisa saja kan merantau atau kemana gitu kan. Kenapa kok memilih untuk tetap tinggal di desa dan menggeluti Pandai Besi ini, Mas? Yang pasti pertama faktor turunan ya, Pak. Turunan ya. Itu turunan memang saya udah dari buyut. Dari buyut itu memang sudah usaha ini ya? Dari buyut memang udah usaha, dan kebetulan karena saya dari kecil juga hidupnya itu kan di tempat kerja, Pak. Oke. Karena home industry kan pasti berdekatan dengan rumah, jadi saya udah mulai megang besi itu dari kelas 3 SMP, Pak. 3 SMP sudah. Bisa apa aja tuh waktu 3 SMP itu udah bisa bikin apa atau bantu bagian apa gitu? Kalau waktu pertama itu saya masih bantu-bantu di bagian finishing kayak pengecetan. Gitu, Pak. Lebih jatuhnya ke situ. Kalau enggak paling kita ngemal gitu, Pak. Ngemal. Gambarin yang mau dibikin gitu kan. Oke. Jadi Mas Fajar ini akhirnya ketika tumbuh dewasa, kemudian sudah sekolah lulus ini, akhirnya memutuskan untuk ini aja lah gitu. Ketika lulus, dan saya juga heran ya, Pak, kenapa ketika saya lulus saya itu sampai ke beberapa perusahaan itu nggak pernah diterima gitu, Pak. Oh gitu. Itu emang sudah saya alami sendiri, Pak. Oke, berarti bisa dikatakan sudah ditakdirkan kayaknya sudah di sini ya. Iya, jadi seperti saya juga tidak diterima di perusahaan, akhirnya tinggal di desa gitu ya. Oke, ya berarti kita senasib nih, senasib dengan Mas Fajar. Oke, Mas Fajar sendiri bahkan di lingkungannya aktivitasnya di samping Pandai Besi secara individu, berorganisasi apa saja Mas di lingkungan? Kita punya beberapa organisasi. Yang paling utama di Pandai Besi itu di kelompok
pandai besi Gayeng Ruyengnya, Pak. Gayeng Ruyeng. Gayeng Ruyeng itu berarti apa? Komunitas atau perkumpulan atau apa ini? Untuk saat ini masih komunitas, Pak. Komunitas ya. Oke, itu berarti kumpulan komunitas anggotanya seluruh pandai besi lingkungannya Mas Fajar ya? Itu kalau seluruhnya kan sebenarnya pandai besi di desa itu ada 46, Pak. 46. 46. Untuk yang bergabung sekarang itu baru 22, Pak. 22 ya. Oke, berarti masih ya bisa dikatakan separuhnya ya. Oke, separuhnya. Kenapa mereka ada yang memilih bergabung ke Gayeng Ruyeng? Apa sih Gayeng Ruyeng? Apa yang bisa apa istilahnya diandalkan di Gayeng Ruyeng, Mas? Kalau di Gayeng Ruyeng kita yang pasti kebersamaan ya, Pak. Kebersamaan. Karena Gayeng Ruyeng itu kan yang penting kita itu ayo jalan bersama gitu kan. Nah, jadi kalau yang mau ikut berarti mereka mikir gimana sih yang bisa agar usaha mereka tuh lebih maju gitu loh. Dan mereka paham bahwa yang namanya usaha sendiri itu berat. Kalau mau cepat maju ya harus mikir yang bersama-sama gitu, nggak cuma sendirian tapi juga bareng sama orang banyak gitu, Pak. Jadi gimana caranya? Mungkin selama ini pada jalan sendiri-sendiri, gimana caranya dibikin komunitas biar senasib. Kemudian yang kedua bisa jadi nilai lebih ya, maksudnya diperhitungkan ya, diperhitungkan dari segi pasar atau mungkin dari segi yang lain juga ya. Oke, Gayeng Ruyeng. Gayeng Ruyeng itu artinya apa sih, Mas? Gayeng Ruyeng itu lebih ke bersama sih, Pak. Bersama ya. Gayeng itu kan Gayeng kayak slogannya Jateng ya. Gayeng ya. Ruyeng itu sebenarnya kata sambungnya, Pak. Kata sambung ya. Dari Gayeng itu sebenarnya. Oke, jadi menguatkan kata Gayeng ya, Gayeng Ruyeng. Oke, mantap. Oke, teman-teman semua, jadi Mas Fajar ini usianya masih 25 tahun dan beliau bertekad bahkan mengabdikan masa depannya, bahkan masa mudanya untuk tetap di desa untuk melanjutkan usaha orang tuanya dan mengajak pandai-pandai besi yang lain. Bahkan bisa dikatakan teman-teman yang lain itu usianya di atasnya Mas Fajar ya. Rata-rata teman UKM pandai besi di sini itu seumuran dengan ayah saya, Pak. Oh, seumuran. Atau dari 46 itu yang bisa dikatakan seumuran sama Mas Fajar atau di bawah 30 tahun ada berapa, Mas? Kalau yang di bawah 30 tahun itu cuma ada 3 orang. 3 orang dari 46. Jadi sebenarnya ini PR besarnya teman-teman di sini termasuk Gayeng Ruyeng regenerasi ya. Regenerasinya kita yang belum bisa. Oke, ini perlu dicontoh, perlu istilahnya kita ambil istilahnya hikmahnya dari Mas Fajar ini yang tetap pengen eksis tetapi di desanya. Oke, kalau Gayeng Ruyeng sendiri berarti produksinya apa aja, Mas? Produksinya hampir semua alat pertanian sih, Pak. Semua alat pertanian bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Dan nggak cuma pertanian, kita di pertukangan juga bisa. Pertukangan bisa. Pokoknya apa yang jadi pesanan pembeli, apa yang customer butuhkan bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Apa aja, Mas, berarti? Bisa. Ada kalau yang sekarang pertanian apa aja? Kalau yang pertanian misal cangkul, sabit. Cangkul, sabit kan juga banyak gitu sabit ya, Pak. Ya. Ada linggis. Kalau linggis masuknya ke pertukangan. Pertukangan Pak. Ya. Kayak linggis, palu gitu, Pak. Oke. Kalau yang di alat pertanian itu kayak sabit, cangkul, terus garpu yang buat ngemburin tanah. Terus pancong, Pak. Pancong yang, itu cangkul kecil ya. Cangkul kecil yang cangkul kecil. Oke. Terus tadi cenderamata juga bisa ya. Bahkan komunitas kami di komunitas petani penderes itu Gula Kelapa sudah bekerja sama dengan Mas Fajar nih, sudah kolaborasi, sudah berkali-kali kita order untuk sabitnya, pesannya ke Mas Fajar. Jadi dari beberapa tempat yang mungkin dampingannya seperti saya tentang petani gula kelapa bisa juga nanti bisa kontak Mas Fajar nih. Harga lebih miring, kemudian bisa langsung lihat cara prosesnya. Bahkan saya sampai baru tahu ternyata sabit yang kami order itu dibuat dari pir mobil ya. Nah, itu juga kami belum tahu detail
ternyata bahan-bahan itu mempengaruhi kualitas ya Mas ya. Itu sangat mempengaruhi Pak. Mengaruhi ya. Nah contoh kayak sabit itu dibuat dari pir mobil, itu keunggulannya apa saja Mas? Kalau di pir mobil itu kan apa ya, lebih ke medium Pak bahannya medium, Pak. Ya? Jadi kalau dibilang lembek juga enggak karena emang keras. Tapi kalau dibilang terlalu keras itu enggak, jadi tengah-tengah ya. Jadi medium, itu di medium. Ya? Jadi kalau misal kita buat yang lebih baja sebenarnya ada bahannya. Cuma entar minusnya itu ntar di penderesnya Pak, di petaninya. Karena mereka waktu ngasah nanti kesusahan gitu loh Pak. Nah kalau misal kita pakai bahan yang soft gitu, ntar baru diasah beberapa kali, ntar udah habis gitu loh. Jadi kita pakainya pir itu yang paling sedang gitu Pak. Berarti kalau Mas Fajar berarti kalau melihat kayak tahu golok, tahu sabit dari segi fisik itu udah bisa paham betul ya Mas. Ini terbuat dari apa, kemudian kualitasnya seperti apa. Nah kalau sabit sendiri kualitas yang benar sih seperti apa sih? Yang kalau dipukul bunyinya keras atau justru yang nggak terlalu gitu? Justru kalau arit rata-rata sih emang bunyinya yang lebih ke treble-nya Pak. Jadi nggak bek tapi tingnya gitu Pak. Ya. Lebih ke ting, jadi ke treble-nya. Karena baja itu pasti bunyinya itu ke lebih treble gitu Pak. Oke. Jadi tapi yang selama ini sudah order ke temennya Mas Fajar, temennya Fajar atau komunitasnya Gayeng Ruyeng ini rata-rata diedukasi Mas. Yang dalam artian ini bahannya ini, harganya ini, kualitasnya ini, kelebihannya ini, gitu ya Mas ya. Iya, jadi kita terbuka ke customer, kita nggak mau bohong gitu loh Pak. Jadi ketika ada orang mau customer datang itu pasti saya terangkan gitu loh. Kita bahan itu ada ABCD gitu. Kalau mau buat ini saya biasanya pakai yang ini Pak. Karena saya juga kan nggak semaunya sendiri gitu loh Pak. Jadi saya kalau bikin barang beberapa kali nanti saya tanya lagi ke pemakainya gitu loh Pak. Sebenarnya kurangnya tuh di mana gitu loh. Dan kami itu sangat-sangat terbuka. Jadi kritik, saran itu sangat penting bagi kami Pak. Dan open kritik ya, maksudnya mau dikritik, wah ini kurang sudah pesan yang lain, enggak ya? Enggak Pak. Saya terima ketika saya dikritik Pak. Ya. Jadi dari bahan kemudian kualitas, tetapi di lapangan sebenarnya banyak nggak Mas yang maksudnya saya kan awam nih tentang kualitas produk ya, kualitas yang terbuat dari logam, besi dan sebagainya. Itu banyak nggak yang bisa dikatakan nakal Mas? Dalam artian bahannya apa, bilangnya apa, terbuat dari ini dan sebagainya gitu. Tetap itu ada Pak, karena nggak semua pengrajin itu jujur itu enggak Pak. Tetap ada, tetap 1-2 tetap itu ada yang nakal gitu. Sama juga kadang nggak cuma pengrajin, kadang orang-orang yang jualan di pasar gitu Pak, karena mereka maunya meraup untung yang tinggi gitu kan. Jadi walaupun mereka beli murah kan maunya jual tinggi, jadi padahal bahannya jelek, tapi karena udah nyampe di pasar akhirnya kan bilangnya bahan yang bagus lah, inilah gitu loh, biar untungnya banyak ya. Itu nggak 1-2 kali yang ke rumah gitu, cuma buat reparasi gitu Pak. Tapi memang karena dari bahan dasarnya itu emang udah nggak bagus ya, tetap nggak bisa direparasi jadi bagus gitu Pak. Iya. Jadi luar biasa. Saya juga waktu awal-awal main ke sini baru tahu, oh ini bahannya ini, kualitas ini dan sebagainya. Di Gayeng Ruyeng ini berarti open kritik, kemudian juga ada edukasi ya, maksudnya ini kualitas ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini. Kemudian juga segala sesuatu pesanan dari customer ataupun dari pelanggan itu bisa menyesuaikan dan bisa dibuatkan ya Mas ya. Bisa Pak. Dan harapan Mas Fajar sendiri untuk Gayeng Ruyengnya ini ke depan mau seperti apa Mas? Yang tadi kan baru 22, bagaimana bisa memfasilitasi sampai 46, kemudian bisa dikatakan komunitas ini bisa, ya harapannya bisa mensejahterakan semua ini, mau seperti apa Mas? Kalau yang pertama, kenapa kita masih 22 gitu kan, dari 46. Jadi rata-rata di sini kan orangnya orang tua gitu Pak. Mereka selalu nggak apa yang mereka mengerti, tapi apa yang mereka lihat gitu Pak. Jadi saya paling berusaha untuk yang saat ini ada dulu, dari 22 itu kita mau membuktikan bahwa kita itu bisa lebih dari yang mereka bayangkan gitu loh Pak. Dan bismillah untuk kedepannya kami harus bisa
ngikut ke Mas Sobirin ya Pak, menjadi koperasi gitu Pak. Oh, koperasi ya. Nanti ketika koperasi kami jalan yang pasti lurus dan benar gitu Pak, maka kami akan lebih maju, dan pasti yang 46 yang belum ikut itu nantinya akan mereka hatinya, karena mereka lihat kita bagus, pasti terbuka dan mau ikut gitu Pak. Oke, jadi banyak masyarakat kita sebenarnya nunggu actionnya, kemudian istrinya bukti ya. Iya, Pak. Mau seperti apa sih gayang ruyang? Oh, jadi kalau bahasa Banyumasnya niteni. Pak. Coba seperti apa? Oh, malah justru bagus kan? Oh ya sudah kayak gitu. Nanti saya gabungnya nantilah kalau benar-benar gayang ruyang ini benar-benar kompak, kemudian buktinya bisa apa istilahnya ada kegiatan positif buat anggotanya dan sebagainya. Oke, sip. Jadi gayung ruyang ini dalam waktu dekat mau dikoperasikan ya untuk berbadan hukum koperasi. Oke, kita doakan semoga gayung ruyang nanti semakin sukses, semakin bisa mensejahterakan anggotanya dan bisa menggandeng seluruh pandai besi yang lain. Karena tadi sudah disampaikan regenerasi yang di bawah 30 tahun itu ya cuma 3. Nah, salah satunya ikonnya di sini lokal championnya adalah Mas Fajar ini. Jadi teman-teman yang penasaran kemudian pengen pesen, setelah melihat video ini kemudian wah di mana tuh lokasinya dan lain sebagainya, saya pengen pesen ini buat petani ini atau dan sebagainya, atau secara mau bisnis ya, mau buat ladang bisnis, bisa langsung nanti cari di media sosialnya ini di bawah ini, media sosialnya Gayeng Ruyeng ya, dan lokasinya di Desa Pasir Wetan ya, kecamatannya Karanglewas. Oke, Mas Fajar sendiri ada dalam ini prinsip hidupnya kira-kira ada apa ya, punya prinsip hidup seperti apa sih Mas? Kalau prinsip hidup saya, kalau bisa kita itu mau makmur ya makmur sama-sama gitu Pak. Oke. Nah, jangan ketika kita kaya kok misal kaya gitu, kaya sendirian kok sendirian ya, nggak asik gitu ya? Nggak asik Pak, nggak cuma nggak asik Pak. Kalau mau kaya sendirian itu gampang Pak, pelihara tuyul itu udah pasti kaya Pak. Tapi gimana caranya kita tuh kaya makmur tuh bareng-bareng gitu. Ya. Di situ tantangannya itu dan Pak. Perih bareng, kerja keras bareng, mulai dari nol bareng ya. Di situnya itu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi prinsip hidupnya Mas Fajar ini walaupun beliau belum berkeluarga tapi cara berpikirnya luar biasa, jangan panjang. Jadi monggo barangkali ada yang setelah menonton video ini, wah Mas Fajar belum menikah ya Mas ya? Belum ya. Tapi pasti mau nikah. Pasti mau nikah. Oke, barangkali ada ini sosok yang luar biasa. Jadi sudah mendermakan hidupnya untuk lingkungan, kemudian keluarganya, dan bagaimana pandai besi di Pasir yang dikenal di mana-mana, desa pusatnya pandai besi logam itu tidak hilang ya. Bahkan bisa dikatakan tidak jangan sampai dimuseumkan ya. Pandai Pasir Wetan pernah jadi sentralnya logam, tapi sekarang sudah nggak ada gitu kan, karena regenerasi. Sampai yang seperti itu Pak. Oke, Mas Fajar bisa atau mungkin ada pesan moral buat teman-teman pemuda kita yang sekarang banyak yang kegiatannya sekarang HP miring ya, HP miring. Tetapi dengan kegiatan Mas Fajar ini kita ambil hikmahnya. Mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan dari Mas Fajar untuk teman-teman kita yang nonton di channel Mas Sob ini. Kalau pesan-pesan mungkin lebih ke anak muda ya Pak. Jadi nggak semua orang sukses itu harus pergi ke kota gitu Pak. Contohnya Mas Sobirin ini bisa sukses walaupun tetap di desa gitu Pak. Amin. Dan yang kedua itu kunci hidup saya itu di desa yaitu kebersamaan Pak. Kebersamaan. Karena di kota itu jarang kebersamaan. Jadi kalau kita hidup bersama-sama rukun dalam hal yang baik, itu pasti kita bakal lebih sejahtera dan lebih nyaman dan hidup Pak. Mungkin bersama-sama, kaya sama-sama, masuk surga pun nantinya sama-sama. Amin, Pak. mantap. Mungkin itu Pak. Oke. Ada ini penyemangat untuk UMKM Mas mungkin? Ada Pak. Oh iya, apa itu Mas? UMKM Indonesia hebat. Oke, UMKM Indonesia hebat. Bareng aja yuk. Nah, mungkin bareng Pak. Iya. UMKM Indonesia hebat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.